Zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir, membaca Quran zikir, istighfar zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zikir. Ada orang yang zikirnya satu, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang aku kalau itu aja bosan Pak Ustaz. Istighfar 100, la ilaha illallah. Urutannya kalau bingung 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga la ilaha illallah. Ambil tasbih, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Jangan mau kejar cepat. Ini banyak orang mau kejar cepat, bunyinya tak ada orang saya tengok berzikir macam dapat bakwan panas. Apa? Kita ini bukan orang juga sih Pak. Saya malu lah Pak Ustaz, saya masih muda, masa kemana-mana bawa tasbih. Ada itu tasbih digital yang dipasang macam cincin tuh. Letakkan sini aja macam ini. Cuman kadang kawan ini pas lagi banyak orang, pas nggak ada orang scroll. Jangan begitu. Ada tak ada orang kita berzikir. Zikir itulah janji Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi afdal zikri fa'lam. Afdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas lapas Allah itu ke jantung, karena semuanya itu letaknya di jantung. La ilaha illallah. Dari jantung naik ke otak, ke mata, ke telinga, ke tangan, ke kaki, ke badan, ke darah, ke tulang, ke sumsum. Makanya kalau jantungnya sehat, yang lain ikut jadi sehat. Ibu yang tahun lalu waktu kita pengajian itu di mana ya? Waktu kita meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Mana pernah kita dengar dia meninggal kenapa? Kena kurat jantung. Makanya kalau sudah sehat jantungnya, menyehatkan jantung tuh dia 2 jari di bawah terasa berdegup berdetak, terasa berdegup. Jantung tuh yang berzikir. Kalau bangun kita malam, matikan TV, matikan AC, matikan kipas, semua sunyi, terdengar detak jantung. Di dalam detak jantung itulah berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi jantung yang normal. Adanya tak normal. Biasanya jantung itu tak normal karena 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jadi zikir jangan putus. Saya naik mobil dari Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan, lewat ujung Batu, saya tengok ada orang-orang pakai baju putih, topi kuncup tajam. Turun, berhenti saya, pelipah, nak ke mana? Nak ke Pasir. Orang tarekat Naqsabandiyah. Orang tarekat Naqsabandiyah ini berzikir pelipah. Yo, kami berzikir. Satu hari berapa kali? 5. Sikitnya 5.000. Rupanya orang tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya sehari 5.000. Zikirnya Allah 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 Allah. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kalau banyak di sini, sikit di sini. Kita kalau terlalu sedih, terpukul, kehilangan, galau, kacau balau, kalau tak dibanyakkan di sini akan banyak di sini. Asal jumpa orang, macam CD rusak. Yang saya cakap ini betul atau tak betul? Apa tak betul? Saya mengalami. Makanya waktu saya tengok judul di baliho tadi, gua banget ini.
Memang nggak salah kalian ngasih judul ke saya. Kalau judul bahagia belum tentu tepat, karena saya belum pernah bahagia. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau masalah sedih nih, tak ada orang yang lebih sedih daripada saya. Sedih di atas kesedihan. Saya kurus nih karena sedih nilainya. Banyak ibu berzikir. Berapa kali Pak Ustaz? Zikir wajib, istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Tidak mesti sekali duduk, boleh dicicil. Sambil naik motor, saya tengok orang di Pekanbaru nih rajin berzikir. Saya berhenti di lampu merah Tabik Gadang. Saya tengok di samping, wah motor berzikir, mulutnya tak berhenti. Wah, berzikir. Pas sudah agak tengok, rupanya ada handphone dia ada. Santai berzikir. Tapi itulah gunanya kita husnuzon, kan? Husnuzon, dia bercakap tapi kita dapat pahala dia berzikir sekaligus doa, ya Allah buat dia. Coba kalau dari awal suuzon, tengok gilo aja. Nah, jadi banyak berzikir. Zikir inilah kekuatan kita pada zikir. Masalul zikir menghalau yang macam-macam tadi. Saya pergi ke rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, jumpa sama rektor UIN, dosen. Pak dosen, ya, ngapain kemari? Sakit, tapi saya tengok sehat. Mertua saya, Pak Ustaz. Mertuanya kenapa? Mertua saya ada luka sikit. Terus kata dokter gini, ibu, lukanya itu nanti karena ibu ada diabetes, ini nanti lukanya ini akan kemana-mana dan ini akan diamputasi dan ini akan dipotong. Terus koma dia sekarang, Pak Ustaz. Nah, sekarang pertanyaannya, benda itu sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi karena pikiran kita tadi dirusak. Saya kalau ditanya orang, Ustaz ada sakit? Saya tak ada penyakit, saya bilang. Loh, masa Ustaz nggak ada penyakit? Saya tak pernah periksa. Daripada pikiran saya macam-macam, tapi saya tetap ke dokter. Adik saya, keluarga saya, mertua saya bawa ke dokter. Mana ke dokter? Makanan gitu juga. Udang, kepiting, soto, ayam. Saya tengok sepupu saya diambilnya kicap. Kenapa kakak tak makan ini? Kolesterol. Saya ajak dia berpikir, saya mau cuci pikiran. Saya bilang, kakak tak ingat dulu kita waktu kecil-kecil, dia bilang. Dulu kita makan ayam ni 2 gendang. Kalau tak kita sakit, ayam tu sakit. Sekarang dulu kalau dapat udang yang besar-besar dijual, udang kecil yang busuk jadi belacan, itu yang dimakan. Sekarang udang sudah ada, yang sudah makan, kapan lagi kita makan? Betul kata kau, kata dia. Dimakannya sehat. Pergi saya undangan pengajian ke Singkeng, tepi laut Aceh. Kepitingnya sebesar piring. Bupati, ketua DPRD, Kapolres, dan Dim. Satu pun tak ada yang makan kepiting itu. Jadi, Pak Bupati, Pak Ustaz. Pak Kapolres, tidak, Pak Ustaz. Saya buka, mana juga, saya makan. Ini ada kolesterolnya, Pak Ustaz. Saya bilang, saya jamin ini tidak ada kolesterol. Saya bilang, ini baru ada di labor. Di sini tak ada kolesterol. Makan Pak Kapolres, makan Pak Dandim, makan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi maupun di langit. Bismillah, makan. Sehat Pak, saya tak pernah sakit gara-gara kepiting ini. Nanti kalau kami makan, kalau sakit, Pak, aku tak tanggung jawab. Tanya istri saya,
Pernah Ustaz itu sakit-sakit? Tak pernah. Sehat walafiat. The Power of Think. Ada bukunya itu. The Power of Think. Kekuatan pikiran. Sehatkan dulu pikiran kita ini. Yang lain itu sudah mengikut. Dia komandannya adalah pikiran. Makanya ada disebut dengan positive thinking. Positive thinking. Kenapa kambing itu melawan? Karena kita suuzon sama dia. Udahlah dia capek makan rumput, dipotong, digulai, dipanggang, suuzon kita, disipaknya lah kita. Coba kita husnuzon sama dia, tapi jangan banyak-banyak. Makan tuh secukupnya aja. Cukup di sini, cukup di sini. Ini pula makan sampai bernapas rupanya. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Ini bernapas rupanya. Habis makan judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Lagu kedua Sakratul Maut. Kalau kita sedih, tapi kalau saya tengok ibu, kakak-kakak tak sesuai dengan judul. Katanya sedih, tapi saya tengok bahagia semua. Dari mana Ustaz tahu kakak-kakak ini bahagia? Nampak dari senyumnya yang lepas. Orang kalau susah nggak bisa senyumnya lepas gitu. Setengah mati kita mancingnya, ketawanya sedikit. Ini bisa lepas, nih bahagia semua. Nggak cocok judulnya sedih. Nah, yang pertama manusia, emak, ayah, abang, adik, kakak, kawan, sahabat, jamaah. Yang kedua ibadah, perbanyak kepada Allah. Yang ketiga pikiran. Macam mana meluruskan pikiran? Caranya bahwa yang sedang terjadi ini adalah takdir. Camkan dalam diri, hai Abdul Somad, kau tak lulus PNS, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, Khamsin alfasanah, 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadisnya Sahih Muslim. Kadang kita udah kuat, pikiran kita udah kuat, cakap orang. Kau katanya nggak lulus ya? Kemudian aku udah kuat, aku sudah kuat. Telingaku kukuatkan dengan nasihat mak kawanku, hatiku sudah kukuatkan dengan zikirku, pikiranku sudah kukuatkan dengan bahwa ini sudah takdir Allah. Memang aku belum lulus PNS sekarang. Datang kawan, itulah kau. Kenapa nggak minta bantuan aku? Kemana? Zaman dulu kita kunci pintu, kita kunci pagar, masuk ke kamar, kunci pintu kamar, tenang kita. Kenapa? Kita nggak mendengar cakap orang. Sekarang kita kunci pagar, kita kunci pintu, masuk ke kamar, kunci kamar, masuk ke lemari, kunci lemari, tetap juga kita dikomen orang. Kenapa? Buka, tengok FB. Sebetulnya hidup ini gak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul gak tuh? Pengalaman semua orang. Komen orang. Makanya kita kalau lagi sedih, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kalau kita sedang sedih, kawan kita itu 10. Berapa kawan kita? 10. Yang 8 kurang susah. Katanya kau kemarin nggak lulus ya PNS. Iya. Ya, padahal dalam hati dia mampu ya. Kalau kawan kita 10, yang 8 senang menengok kita susah, yang 2 pura-pura susah. Tapi kita punya teman sejati. Katakan bahwa ini semuanya takdir Allah. Nanti ibarat mengacau mengaduk kopi. Kopi itu kan pertama diaduk kan kacau balau dia. Tapi kalau kita biarkan pelan-pelan, nanti serbuknya turun ke bawah, dia akan tenang. Disitulah nampak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hati saya tenang, iman saya kuat, saya sudah bisa menerima takdir, datanglah WhatsApp dari kawan saya. Man,
penerimaan dosen UIN Suska Pekanbaru. Langsunglah saya beli koran Riau Pos. Kau beli koran Riau Pos ya Mas? Ya. Yang ngasih berita itu namanya Ustadz Johar Arifin, orang Kuntu, sudah meninggal kena COVID. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Mat, kakak kelas di Mesir, beli koran Riau Pos, beli koran dari halaman 1 sampai habis tak nampak iklannya. Rupanya iklan tes dosen UIN Suska itu sebesar ini. Halaman berapa aku bilang? Halaman itu, tengok-tengok ada penerimaan, sengaja dibuat orang itu kecil biar tak banyak yang daftar. Jangan memancing hanya dengan satu mata kail pancing, pasang juga banyak pancing, tak tahu ikan mana menangkap. Faiza faragta fansab. Selesai satu ini, pasang. Jangan cuma dosen aja, ikut juga tes PNS penyuluh. Oh, penyuluh ada namanya penyuluh. Iya, di mana? Kabupaten Kampar. Oh, gila saya di Kampar. Berdua bonceng sama Ustadz John Effendi. Tunggu mau di Panam yuk. Pergilah kami ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang saya bawalah map, melamar di kantor Kementerian Agama menjadi penyuluh agama Islam. Ditulis bapak itu di map saya 62. Pak, mohon maaf ya Pak, 62 ini apa? Waang nang ke 62 orang mendaftar. Oh, mak 62. Kalau boleh tahu Pak, yang lulus nanti berapa orang? Surang. Mati lah bu. Jangan-jangan uangnya lah ada pula. Balik awak John, yalah sama penyuluh. Tiba-tiba pas tes ujian serentak antara ujian Kemenak penyuluh dengan tes dosen. Mak, serentak pula tes ujian ini. Jadi aku pilih yang mana? Kata mak, kau pilih dosen. Kenapa gitu? Pokoknya kau pilih dosen. Penyuluh kau kan pakai ijazah S1, ya. Ini kan pakai ijazah S2, ya. Saingan mana lebih banyak? Lebih banyak penyuluh, kan sedikit S2, ya. Kau ikut S2, kan sayang ijazah S2 kau. Yalah, ikut tes S2. Itulah pentingnya kita punya orang yang bisa menasihati kita dengan baik. Karena beliau orang-orang yang dekat dengan Allah, mungkin dia punya firasat. Ibu ini ada sesuatu yang kita tak punya. Apa dia? Mata batinnya yang tajam. Dari mulai saya kuliah memilih jurusan, kau pilih jurusan Quran Hadis katanya. Kau pilih nanti di Al-Azhar, kau pilih ini. Waktu tes pun, aku pilih yang dosen. Tes dosen. Ya lulus lagi, orang dulu pernah lulus kok. Tes seleksi berkat, lulus. Tes bahasa Inggris, lulus. Tes bahasa Arab, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Tes ngajar, dulu kan sangkutnya kan tak pernah ngajar. Tanya, sudah pernah ngajar? Saya dosen Masmur. Oh, udah dosen bro. Tiba-tiba ditanya bapak tuh, bapak yang ngetes itu namanya Pak Hajar, udah meninggal, Allah maafillah. Apa arti Masmur? Mak tak tahu pula. Aduh, nggak tahu saya Pak. Apa tak ditanya dulu ibu itu apa tidak? Rupanya Masmur itu artinya Maimanah Umar dan Maridin Arbis. Dalam hati saya, mak gara-gara ini lah tak lulus dulu. Udah, habis itu ada pula yang menyuruh berdiri. Coba berdiri, berdirilah saya. Rupanya dosen itu mesti tegak berdiri lurus. Putar ke kanan. Putar ke kiri katanya. Putar ke kiri. Duduk katanya. Duduk lagi. Ternyata sehat katanya. Nah, habis itu ditengoknya bibir saya hitam. Anda merokok? Tidak, saya bilang, saya tidak merokok. Kok bibir Anda hitam? Iya. Hitam lagi. Mana juga bibir tak putih?
Pak kok. Cuma karena dia pengetes tak bisa lawan kan. Sekarang saya digitukan ya, habis lah dia. Nah, habis semua meja-meja orang yang mengetes sudah semua. Datang godaan untuk lari dari jalan kebenaran ini selalu datang. Ya, ini yang meluluskan dosen lulus tak lulus ini namanya Profesor Ilyas Pusti namanya. Kalau kau mau, ku bawa kau jumpa sama dia. Dalam hati saya, ini kan calon yang udah lulus tinggal dua lagi nih, tinggal dua. Berpikir saya, kalau ku jumpai profesor ini, lalu ku kenalkan diri, kenalkan Pak, nama saya Abdul Somad, LC Al-Azhar Mesir, 4 tahun nilai baik, dan saya dari Maroko, tesis saya 300 halaman. Tiba-tiba dia terpukau dengan saya. Kan saya ini kan banyak orang terpukau sama saya. Dan tiba-tiba terpukau dia sama saya. Lalu nilai yang sebetulnya tinggi itu lawan saya. Tapi karena saya pakai lobby, zolim saya, berarti saya makan haram kan? Kata mak, jangan kau buat dosa. Inilah pentingnya. Hampir saya menzolimi orang. Jadi saya lulus bersih, tak ada pakai lobby, serahkan pada Allah. Tiba-tiba keluar nilai lulus saya jadi dosen 2019. Kebahagiaan yang luar biasa. Setelah sekarang saya pikir-pikir, barulah saya paham hikmahnya. Ada rencana yang lebih indah daripada rencana kita sendiri. Kadang hidup kita ini kita selalu merasa rencana kita lebih hebat. Kira-kira kalau kita punya rencana, Allah punya rencana untuk hidup kita, lebih hebat rencana kita apa rencana Allah? Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi Allah punya rencana yang indah untuk. Selalu tanamkan dalam hati rencana Allah jauh lebih indah. Saya nggak bisa nerima Pak Ustaz, kata mahasiswa. Saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang ngantar dia ospek, saya yang menemani dia ke kuliah. Tapi sekarang yang menemani wisuda orang lain Pak Ustaz. Lalu saya ajak dia berpikir. Saya selalu ketemu dengan orang susah. Kenapa dibuat Allah hidup saya susah? Supaya ketika orang mengadukan kesusahannya, saya bisa merasakan perasaan dia. Kenapa? Karena rasamu juga adalah rasaku. Perasaan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Orang kalau perasaannya sakit, itu kata-katanya puitis. Kenapa? Karena kata-kata yang indah itu lahir dari hati yang terluka. Coba bayangkan kalau Qais itu jadi menikah dengan Laila, nggak akan mungkin muncul syair-syair yang indah. Yang muncul apa? Anak soleh dan solihah. Maka jatuh cintalah. Kalau kau jadi menikah, maka akan lahir anak soleh dan solihah. Kalau tak jadi menikah, akan lahir syair-syair yang indah. Sampai akhirnya Qais itu gila. Qais termasuk laki-laki yang dibawa ayahnya mengadu ke dinding Ka'bah dan sehat. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Qais, ya, kau lebih memilih dunia beserta isinya atau Laila? Apa kata Qais? Lahubadu ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa di balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ini boleh ibu pakai untuk bapak, supaya THR ada peningkatan. Bang, debu yang menempel di sendal abang jauh lebih kucinta dan mengobati lukaku daripada dunia beserta isi. Apa kata abang itu? Itu kan kau ambil dari Ustaz Somad. Abang kok tahu? Aku kan nonton streaming gitu. Kau pikir kau aja yang suka ceramah Ustaz Somad? Abang pun juga. Abang ini subscriber loh. Nah, jadi setelah saya renung-renungkan, seandainya dulu saya tinggal dosen di Jakarta, begitu juga hidup saya.
Setelah saya tinggal di Pekanbaru, apa yang terjadi? Datang orang TV One lengkap dengan kameramennya, lengkap dengan hostnya, satu pesawat datang menyewa hotel dekat airport untuk merekam 60 episode tahun 2017. 2 hari di sewa hotel itu, di setting, karena saya tak mau ke Jakarta, saya masih sakit hati sama Jakarta. Ustaz ke Jakarta ya enggak, kebayang saya lembut aspal kampung Melayu itu. Kalau kalian mau syuting, kalian datang orang itu merekam video berbuka 30 episode, video sahur 30 episode, 2 hari putus, dari mulai habis subuh sampai jam 12 malam. Kameramennya ganti-gantian, hostnya ganti-gantian, audiensnya ada 5 orang di situ, kepala orang 5 itu aja disuruh syuting aja. Saya yang bercakap dulu. Nah, itulah waktu saya masuk TV One. Dibukakan Allah mau ngasih tahu kepada saya, tak sulit bagiku untuk meluluskan kau jadi dosen UIN Abdul Somad, tak payah bagiku untuk membuat kau masuk TV, padahal kau cuma dari TVRI di dekat Danau Buatan sana, berapa kali kau nyasar ke situ. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah Ta'ala, tak ada yang sulit. Dulu kau takut, kau tak begini, tak nikah, tak ada orang sama kau, tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube, tengok. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Jadi hidup ini sesuatu yang kita tangisi, bersimbah air mata kita, pada satu saat 10-20 tahun kita ceritakan menjadi cerita yang indah. Yang saya ceritakan tadi itu waktu mengalaminya sakit atau tak sakit? Tak usah ceritakan lagi. Digores, dipercikkan asam limau sama garam, sakit, lebih sakit itu lagi. Orang tak lulus itu kan karena sekedar dirinya. Saya tak lulus itu bukan sekedar diri saya, emak saya mau saya tolong, diri saya mau saya tolong, pekerjaan saya, ilmu saya, harkat martabat ijazah saya. Bayangkan, ijazah Al-Azhar, ijazah Maroko tak laku. Sakit dia tersakit. Tapi rupanya setelah itu diberikan Allah, dibukakan Allah jalan. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah bagi Allah. Maka jurusnya tak usah banyak-banyak, 4. Yang pertama, berkawan sama manusia, abang, ayah, emak, adik, jiran, kawan, sahabat. Ini satu komunitas atau rame-rame? Alhamdulillah. Yang sudah bergabung, alhamdulillah. Yang belum bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang kedua, ibadah banyak-banyak kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Yang keempat, jaga hati. 4 ini kita jaga, insyaallah selamat kita dari kesedihan-kesedihan. Ala inna awliya Allah, orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dicabut Allah takutnya, dicabut Allah sedih. Terus sekarang Ustaz ada rasa sedih tak? Ada, saya tetap sedih. Setiap saya menengok emak-emak, ibu-ibu, kakak-kakak, saya pergi ceramah, kaca kan tutup, hitam 100%, biar jamaah tak ngetok-ngetok pintu. Nampak saya emak-emak menggendong anaknya, saya tidak sedang menengok dia, saya sedang menengok 30 tahun lalu emak saya menggendong saya pengajian. Itu kalau udah menengok begitu tuh, saya alihkan pikiran. Selalu datang juga kalaulah dulu umur mak ni panjang, kalaulah dulu dia ku bawa jalan ke Brunei, kalaulah dulu ku bawa dia, kalaulah umurnya sekarang ada, senanglah dia menengok pondok. Sedih itu tetap ada, merasa gagal, merasa kehilangan, merasa tak berdaya, ada. Jadi jangan pernah, kalau kita udah pernah kena sedih, nanti nggak sedih lagi, itu cacar. Kita sedih itu tidak ada. Sekarang kalau saya tengok anak perempuan,
Ada anak perempuan, ada anak perempuan. Anakku yang pertama Mizian Haziq Abdillah, laki-laki. Anakku yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki. Yang ketiga terakhir periksa ke dokter, kata dokter anak ustaz laki-laki. Tapi untuk menghibur diri saya bilang sama ustazah, menantu kita nanti tiga-tiganya perempuan. Kita memang tak punya anak perempuan, tapi santri kita Mahat Az-Zahra kan perempuan, saya bilang. Keponakan kita kan perempuan, jamaah kita kan perempuan. Maka setiap nampak anak perempuan, menantu bapak. Menghibur hati. Maksud saya, jangan pernah berharap di dunia ini kita lepas dari kesedihan. Kita hanya bisa menata kesedihan untuk menghilangkan kesedihan. Kalau ada orang mengatakan, aku Pak Ustaz udah tak ada lagi sedihku, udah tak ada lagi takutku, berarti kau gila. Saya tetap ada sedih. Rupanya kalau kita ngomong di depan orang yang bahagia, itu waktu itu tak terasa berlalu begitu. Jadi saya nggak percaya kalau ini orang-orang sedih yang di depan saya. Ini adalah orang-orang bahagia semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Saya sengaja menahan air mata saya tak nangis. Kalau saya nangis, nanti ibu nangis, siapa yang ceramah? Saya terus terang kalau saya dulu disuruh menggantikan Ustaz Mustafa di An-Nur, I'tikaf 10 malam. Gantikan saya di An-Nur. Saya bilang, aku nggak bisa buat orang nangis Pak Ustaz, coba. Matikan lampu kan. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Saya tengok nggak ada yang nangis. Nggak ada. Udah mau sahur, udah mau imsak, nggak juga ada yang nangis. Rupanya saking kan takutnya saya, menangis saya ujungnya. Jadi saya menangis itu bukan karena dosa, karena orang tidak menangis. Akhirnya saya tengok orang itu menangis. Nah pas kami makan sahur saya tanya, kenapa Bapak menangis? Saya tengok orang itu nangis, Pak Ustaz, saya nangis pula. Saya sebetulnya sedang menghibur diri, karena kalau saya teruskan cerita tentang emak ini, nanti kalau peresmian masjid itu namanya Masjid Ajarohana, dia tak ada. Setiap saya tengok anak-anak santri itu pagi, Bismillahirrahmanirrahim, dia dari mudanya selalu membuat anak mengaji di rumah. Anak-anak tetangga itu semua ngaji di rumah. Setiap dia tempat pasti ada wirid Yasin. Sekarang anak mau ngaji itu lebih beratus orang. Setiap tahun wisuda anak-anak tahfiz. Amma ya kata, tapi dia tak ada. Tak ada lagi dia bisa menengok anak-anak ini hafal 30. Kok ada lah dia menengok anak-anak hafal Quran. Kok ada lah dia menengok. Tapi saya yakin dia pasti melihat apa yang kita buat. Intinya kita tidak pernah lepas dari sini sampai akhirnya nanti kita masuk surga, barulah hilang kesedihan. Ibu-ibu punya anak, bahagiakan anak-anak ibu. InsyaAllah mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Bagaimana cara agar hati kita bisa senantiasa sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir khamsin alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa orang tua saya itu sudah dituliskan, dipinjamkan Allah ke saya. Kau hanya serumah sama dia 11 tahun aja, Soman. Kau pulang ke Pekanbaru 2008, dia meninggal 18 Maret 2019. Hanya 11 tahun aja, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terlalu tajamkan dalam pikiran. Saya Pak Ustaz, tahun ini saya pulang kampung Pak Ustaz. Umur emak bapak berapa? Umur emak saya 80 Pak Ustaz. Dalam hati saya, kok 80? Berarti dia masih hidup sekarang. Tapi cara Allah itu menegur saya,
Pas saya ceramah ketemu, Ustaz, tolong foto dengan anak ini Pak Ustaz. Anak ini kelas 5 SD, maknya baru meninggal kemarin. Oh, Allah sedang menegur saya. Kau sedih, padahal kau bisa hidup serumah sama dia 11 tahun. Ini anak ini kelas 5 SD, maknya udah meninggal. Begitu cara Allah mempermainkan perasaan. Yang pertama, yakini bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar. Sabar itu artinya apa? Tahan mulut, jangan sumpah serapah caci maki. Tahan hati, jangan macam-macam. Wassalah, salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakiku dilahirkan pelakor Pak Ustaz. Kalau terjadi sesuatu yang jelek menurut engkau, padahal engkau sudah buat baik, itu adalah doamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Doa mana? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma. Boleh jadi itu takdir buruk yang dijauhkan Allah dari itu. Saya sudah baik kok dibencinya Pak Ustaz, dia kok fitnah saya. Boleh jadi dia adalah takdir buruk yang engkau diselamatkan Allah. Kita selalu pada Allah ini husnuzan pada Allah SWT. Itulah cara kita menerima takdir. Nanti setelah kita semuanya masuk surga, amin, dicari Allah. Maza turidun. Maza turidun itu kalau bahasa kampung kami, what do you want? Nah, apa uang? Kalian penghuni surga mau apa lagi? Kalian sudah masuk surga. Apa kata penghuni surga? Kami sudah masuk surga, sudah dapat nikmat, tapi ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridho. Kami belum dapat ridho. Apa kata Allah? Yang dapat ridho itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima takdir. Makanya dalam doa waktu tawaf bukan minta surga, minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho dulu apa minta jannah? Minta ridho, karena kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Tapi kalau dapat jannah belum tentu dapat. Ada pula bapak-bapak, saya dapat dua-duanya Pak Ustaz. Maksud bapak, yang pertama namanya ridho, yang kedua jannah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah karena ridho menerima takdir Allah. Apakah engkau tahu dapat Lailatul Qadar? Tidak. Apakah engkau tahu dapat haji mabrur? Tidak. Apakah engkau tahu dapat tobat nasuha? Tidak. Tapi aku tahu aku diridhai Allah. Dalam kitab Risalah Qusairiyah. Dari mana kau tahu dapat ridho Allah? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho kepada. Doakan supaya saya juga bisa menerima takdir Allah. Paling berat hidup ini adalah menerima takdir Allah. Tadi Ustaz katanya Ustaz bisa menerima. Itu kan setelah lewat berbelas tahun. Itu pun menengok kampung Melayu itu masih lembut juga. Aspal kampung Melayu. Memang kalau lagi lapar nih payah baca ya. Saya 1 tahun kerja di bank, baru selesai kerja karena orang tua mendoakan setiap sholat agar berhenti kerja. Saat ini sudah berhenti, tapi Allah mengambil semua, nol yang ada saat ini Ustaz. Sedangkan sekarang saya dalam kondisi depresi berat. Mohon pencerahan. Usahakan berkawan dengan manusia yang bisa menenangkan hati pikiran abah, ayah, emak, adik, kawan, sahabat, jiran, komunitas. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Jaga pikiran dengan meyakini bahwa ini takdir Allah. Kalau Tuhan memberi peniti, jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu sudah ada. Jaga pikiran, meyakini ini takdir Allah. Jaga hati dengan tetap terus berzikir.
Membuat yang tak ada menjadi ada, Allah sanggup. Membuat yang ada menjadi tak ada, Allah sanggup. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innaka ala kulli syai'in la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah saya renung-renungkan, tidak ada yang bisa menolong kita di saat susah dan sedih. Satu-satunya pertolongan hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Insyaallah kalau kita selalu berjamaah membetulkan hati kita, Allah akan lepaskan kita dari segala kesulitan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Suami saya sudah mengucapkan talak kepada saya, tapi suami tidak merasa mengucapkan. Berarti dia amnesia. Dan sekarang saya sudah pisah rumah 2 tahun. Suami tetap nggak mau ngurus cerai. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Kalau padi, katakan padi, supaya jangan tetampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, supaya jangan tenanti-nanti. Coba malam nanti jam 2 malam duduk di sajadah, setelah sholat zikir, tenangkan, matikan semua kipas, AC, sunyi, sepi, tanya lubuk hati paling dalam, mau balik apa tidak? Kalau mau balik, baliklah dengan baik. Kalau tak balik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Paham? Nah, nanti malam jam 2 tolong ibu yang lain miss call biar bangun dia. Itu guna kita berkomunitas ini. Jadi komunitas ini tolong diangkat satu orang untuk membangunkan. Nah, malam ini ibu ya, malam besok ibu, namanya tahajud call. Nah, jadi mengcall ya, bangun, bangun, bangun. Habis itu dia pun tidur. Jangan dengarkan cakap orang, karena orang ini tak semuanya sepaham mengerti. Kita lah yang paling paham. Jadi kalau kata hati di dalam balik, baliklah. Jangan malu bilang sama dia. Bilang, bang, aku mau balik sama kau bang. Kata dia, aku pun sudah lama menunggu ya kau. Tentang masalah talak yang udah diucapkan ini Pak Ustadz, sebetulnya dia tahu ini udah jatuh, tapi mungkin dia menyesal, dia tak mau. Maka dia tak mau menjatuhkan, maka dia tak mau bawa ke pengadilan. Maka solusinya menurut saya rujuk saja, karena sudah habis iddah 3 bulan. Kalau belum habis 3 bulan, tinggal ketuk pintu aja, I want back to you. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, mesti akad ulang. Ada ijab, qabul, saksi, wali. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan, kadang bermada keras dan buat hati sedih? Saya ceramah ke satu tempat, ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat Pak Ustaz. Saya ini taubat dalam hati saya. Ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustaz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya Pak Ustaz. Malam dia ngomong begini Pak Ustaz, kalau abang mati nanti gimana? Ustaz Somad bercakap 1 jam tak masuk ke hati orang. Istri solihah 5 kata cuma, nanti kalau abang mati gimana? Rupanya yang dari mulut ke mulut sampainya, tapi kalau yang dari hati ke hati juga sampai. Kira-kira yang saya sampaikan 1 jam lebih ini sampai ke hati apa tidak? Kalau tak sampai, mulut ke mulut, MLM, multi level marketing.
Jangan pernah muak, Bu. Jangan pernah bosan untuk menasehati. Ibu suaminya nggak sholat Pak Ustaz. Kok bisa nggak sholat? Karena dulu kami sama-sama nggak sholat. Tapi kemudian saya merasa kita ini akan mati, saya tobat, saya hijrah. Kira-kira membuat suami ibu itu segera sholat bagi Allah susah atau payah? Rusak tauhid ini. Membuat suami itu tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, payah atau mudah bagi Allah? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Dia ingin menguji ibu supaya tetap berdakwah. Saya ini kan menceramahi orang yang sudah baik-baik ini kan, cuma agak sedih aja sedikit. Tapi ibu menceramahi orang bukan dengan tabligh akbar, pengajian, mengajak. Sembahyang Bang, sembahyang Bang, sambil masak sahur. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebatnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, agak kuat sedikit di situ. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kok menyindir aku ya? Enggak lah. Orang kalau nggak sembahyang memang sensi Bang. Kalau abang mati kubur lagi-lagi. Apa kau bilang kan? Sakit kali hatiku dengannya. Sembahyanglah aku kalau gitu. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat daripada cakap. Apa dia? Doa. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa pergi umroh. Nanti waktu umroh itu tawaf sunnah sekali. 7 putaran itu doanya satu saja. Lakiku sembahyang, 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 lakiku sembahyang. 7 putaran itu doanya tak usah ganti-ganti. Lakiku sembahyang, lakiku sembahyang. Ditanya kawan, kita udah putaran keberapa? Lakiku sembahyang, lakiku sembahyang, lakiku sembahyang, lakiku sembahyang, lakiku sembahyang. Ditanya orang, kau doa kau tadi dari tadi lakiku sembahyang? Iya. Lakiku pun gitu juga. Ayo kita sama. Lakiku sembahyang, lakiku sembahyang, lakiku sembahyang. Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama, supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata plong. Supaya kalau berdoa itu tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang, berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa itu tangannya gini. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih enggak. Kalau kita sedang susah, serius kita berdoa, ya Allah, itu gunanya. Kadang kita tengok air ini tenang, tapi sebetulnya air beriak tanda. Ada orang yang kita tengok tenang, tapi sebetulnya enaklah Ustaz pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan sini. Aku nggak bisa Pak Ustaz, aku punya masalah, aku cuma di rumah aja. Apa masalahmu? Keningku berbisul Pak Ustaz. Aku malu jumpa orang, jadi aku di rumah aja. Jadi disangkanya yang pergi-pergi itu tak berbisul. Kata yang pergi itu, aku berbisul juga. Itulah maka aku dari tadi tak duduk. Rupanya bisul juga. Setiap kita ini punya masalah, betul? Istrinya baik, lakinya Fir'aun. Laki baik, bini sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot. Saya heran, tak kenapa hantu itu banyak perempuan. Nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, nenek sihir. Heran, kok banyak? Ini diskriminatif nih. Hantu laki-laki cuman genderuwo. Hah? Kolor hijau. Jadi apa tadi pembahasannya? Hah? Suami tak sembahyang.
Kenapa dibuat Allah kita ini punya ujian hidup? Supaya kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Doa silahul mu'min. Setiap kita ini punya masalah. Bertamu saya ke rumah orang, kaya, semua tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Malah bercerita dia sama saya, rupanya ujian hidupnya ya Allah tak terkatakan dengan lisan. Andaikan di posisi saya, di posisi dia, tak sanggup saya mendengar cerita hidup. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Saya udah banyak ketemu orang dari Sabang sampai Papua kemana-mana, macam-macam curhat cerita orang. Inti kesimpulannya saya tarik, hidup ini semuanya punya masalah. Yang tak punya masalah cuma orang gila. Maka kalau mau tak, nggak ada yang bilang begitu. Habis sama, habis membahas tentang masalah sedih nih, entah kenapa rasa lapang hati saya. Sudah menetes air mata. Seminggu sudah Ramadan saya tak menangis. Baru ketemu ibu-ibu ini lah menangis. Sudah seminggu Ramadan berdoa tak juga menangis. Orang tak menangis itu artinya keras. Tapi begitu cerita tentang kesedihan, udah saya belok-belokkan supaya ketawa, meleleh juga air mata. Nampak saya cengengnya di sini. Hebat ibu memilih judul ya. Pandai dia mancing saya untuk sedih ya. Padahal saya sudah melupakan masa lalu. Allah membuat kita ini supaya ada cerita. Hidup manusia ini adalah cerita. Beda kita dengan binatang. Binatang punya cerita tapi tidak bisa bercerita. Waktu saya tunjukkan, saya bawa Sami ke kolam akuarium, ditunjuk Nemo bang, Nemo ikan Nemo. Ikan Nemo punya cerita. Ikan tidak bisa bercerita, orang lain membuatkan cerita. Maka setiap kita ini punya cerita, sama macam cap jempol kita ini, cerita ibu lain, cerita kakak lain, cerita Ustaz Arnold lain. Tolong nanti jangan cuma cerita saya saja, buat judulnya sama tapi Ustaz Arnold yang cerita. Dia pun cerita sedihnya luar biasa juga ya. Nanti saya tonton streaming. Mari kita berdoa, semoga Allah dengan kesedihan itu kita masih lebih dekat dengan Allah, supaya Allah melepaskan kita dari segala kesulitan, kesusahan hidup, supaya segala kesedihan kita ini dibalas Allah dengan amal-amal kebaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhilil surur fi qulubina. Masukkanlah rasa bahagia dalam hati kami sehingga dapat mengusir segala kesusahan kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina. Pengusir segala gundah gulana, kesulitan, kesedihan, kesusahan, kepayahan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala yang sulit menjadi mudah, Engkau menjadikannya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Engkau saja di tempat kami menolong, tempat kami minta tolong. Rabbana 'alaika tawakkalna. Kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna. Kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ajurna fi musibatina. Segala musibah yang kami lewati, berikanlah kami balasan atas kesabaran kami. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha. Segala ujian hidup yang kami lewati ini,
jadikanlah akhirnya semuanya menjadi indah ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang barakah, berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak kami soleh soleha menghafal Quran mujahid fi sabilillah, tutup amal kami ini dengan husnul khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina saudara-saudara kawan sahabat-sahabat kami, wali jamaatina semua jamaah yang hadir maupun yang tidak dapat hadir namun mengikuti kajian ini ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana Engkau kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi manusia ini ada namanya emosi. Emosi dasar manusia ini sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik. Sedih, bahagia, takut, terkejut, jijik, itu emosi. Jadi kalau ada orang yang selalunya emosi, itu ada satu lagi, marah. Makanya kita selalu orang mengatakan, kamu jangan emosi. Ketika ada orang marah, kamu jangan emosi. Padahal sebetulnya emosi itu bukan cuma marah, takut juga emosi, sedih juga emosi, bahagia juga emosi. Tapi konotasinya selalu emosi itu marah. Padahal emosi itu adalah ya gitulah. Nah, yang mau kita bahas dalam pertemuan ini bukan bahagia, bukan takut, bukan jijik, bukan marah, bukan terkejut, tapi yang mau dibahas adalah apa yang mau kita bahas? Sedih. Sedih yang mau dibahas. Kenapa yang kita bahas ini bukan bahagia? Lama juga saya menung tadi, kenapa dipilihkan orang yang sedih untuk saya? Padahal begitu banyak emosi. Bisa kita bahas bahagia, kita bisa bahas marah. Mungkin, saya kan belum ada nanya ke panitia, mungkin dipilihkan mereka untuk saya sedih karena hidup saya penuh dengan kesedihan. Jadi Ustaz Somad ini cocoknya sedih. Kalau untuk membahas bahagia nanti kita serahkan ke Ustaz Al-Naflina, karena hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Rupanya kita kalau membahas tentang sedih itu bawaannya pun sedih aja Pak. Nah, setelah kita tahu bahwa sedih adalah salah satu dari 6 emosi, sekarang kita bahas apa itu sedih. Sedih itu apa? Sedih itu merasa kehilangan, merasa tidak beruntung, dan merasa gagal. Itulah sedih. Saya pulang dari Maroko tahun 2008. Lahir 1977, pulang 2008, umur 31 tahun, belum berbini. Emak tinggal sendiri di kampung. Pulang ke kampung cuma seminggu lah tahan di kampung. Habis seminggu tetangga mulai bertanya, apa kerjanya sekarang? Kata mak, pergilah jauh-jauh, kopak telinga kuda. Kemana mak? Asal jauh ternyata di kampung. Mak
mau jadi dosen di Pekanbaru, tak ada ordal, tak ada keluarga di kampus, profesor, doktor, dekan, dosen, ketua jurusan, rektor yang bisa menarik kita di situ. Akhirnya merantau luntang-lantung ke Jakarta. Ada tes dosen, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula